Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah video dari seseorang yang diberi gelar Buya. Namanya Ar-Razi Hashim. Di mana di dalam video ini, dia ini mengungkapkan kesedihannya, mengungkapkan keresahannya karena banyaknya komentar-komentar dari kaum muslimin terhadap Ghufron, ya. Karena si Ghufron ini menurut Ar-Razi Hashim, dia adalah seorang wali majazub, yang semua apa yang dia ucapkan, ya, apapun yang diucapkan oleh si Ghufron, apapun yang dilakukan oleh si Ghufron, itu nggak boleh dikomentari. Katanya percaya saja, ya. Bisa jadi iya. Jadi apapun yang dikatakan oleh Ghufron, percaya saja, jangan dikomentari, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Jangan nanya tentang Mama Ghufron, ya, tentang bahasa yani. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang kita sebut namanya tadi dengan cara tidak elok, dengan cara yang disebut mencaci. Dia masih muslim nggak orang itu? Masih muslim nggak? Perhatikan, sibabul muslim fusuq. Ini hadis, coba dihafalin. Sibabul muslim fusuq. Hadis Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim, mencaci menghina sesama muslim. Fusuq, tanda kefasikan. Ini kaum muslimin, ya. Orang model seperti ini kaum muslimin yang menggunakan ayat, menggunakan hadis sesuai dengan hawa nafsunya kaum muslimin, ya. Ini yang namanya kalimatul haq urida bihal batil. Ucapan dia benar, ya. Kalimat yang dia sampaikan hak, akan tetapi dia pelencengkan maknanya ke arah kebatilan kaum muslimin, ya. Gimana sedih Ghufron yang jelas-jelas merendahkan syariat Islam, yang jelas-jelas mempermainkan syariat Islam, kok dibela, ya. Wajarlah kalau ada yang mencaci si Ghufron. Karena si Ghufron ini berbicara masalah agama juga semaunya. Mengaku bisa memanggil para nabi, memanggil para malaikat, memanggil para wali, memanggil para imam yang sudah meninggal dunia, bisa mengatur malaikat. Apa namanya itu kalau bukan ngawur, ya? Dan Ghufron ini memang bahaya. Berbahaya untuk umat ini, sesat dan menyesatkan. Bahkan di video yang sudah kita upload kemarin kaum muslimin, kita sudah mengangkat video ada orang pengikut Ghufron yang kemudian mengatakan kalau ada orang yang mati kemudian ditanya sama malaikat, man rabbuka, itu jawabannya Mama Ghufron katanya. Coba apa nggak parah itu namanya, ya? La ilaha illallah. Yang begini kok dibela kaum muslimin, ya. Dan membelanya juga pakai hadis kaum muslimin. La ilaha illallah. Ini hadis ini kalau digunakan untuk membela si Ghufron, ini nggak relevan kaum muslimin, ya. Si Ghufron ini mempermainkan syariat Islam. Coba kaum muslimin, ya, mempermainkan syariat Islam, bahkan mengatakan apa? Orang kafir, ya, agama apapun, kata si Ghufron, itu nantinya masuk surga kaum muslimin. Padahal kalau menurut Al-Quran dan Sunnah, ya, orang kafir itu jelas tempatnya di neraka. Dan memang lebih aman, ya, daripada mengkafirkan si Ghufron. Ini lebih baik ya memberi uzur, ya, memberi uzur. Tapi memberi uzurnya ya kita anggap si Ghufron ini orang gila. Kalau orang gila kan ya bebas, ngomong apa saja bebas. Tapi kalau dia waras kaum muslimin, ya, kalau waras kemudian tidak beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kafir. Orang yang waras tidak beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, kafir dia. Al-Quran dan Sunnah jelas mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Jelas. Begitu banyaklah ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang kafir, mereka itu kekal di neraka kaum muslimin. Jadi dari mana kemudian si Ghufron mengatakan orang yang tidak beragama Islam, ya, mereka mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau apa, nantinya masuk surga. Dan katanya punya nabi sendiri-sendiri.
ya, punya gardu sendiri-sendiri, punya malaikat sendiri-sendiri. Ya, coba. Ini kalau ditimbang dari sisi syariat Islam, orang ini sudah murtad. Ya. Cuma untuk mengatakan si Gufron ini murtad, ini bukan wilayah pribadi. Ya, ini butuh sebuah lembaga, ya semisal Majelis Ulama Indonesia lah, ya, atau Kementerian Agama. Nah, mereka yang sebenarnya memegang hak, ya, untuk memberikan fatwa apakah si Gufron ini masih Islam atau kafir. Ya. Kalau berdasarkan tanda-tanda, berdasarkan timbangan syariat, ya, si Gufron ini sudah murtad kaum muslimin, keluar dari agama Islam. Karena ucapan dia ini jelas-jelas menentang Al-Quran dan Sunnah. Ya, orang kafir masuk surga. Ya, bahkan mengaku bisa memanggil para malaikat, bahkan bisa mencegah tugas malaikat, mengatur malaikat, bisa memanggil ruh-ruh, bisa memanggil binatang, dan sebagainya kaum muslimin. Ya. Apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk, karena apa? Sudah ada gardu masing-masing, betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya, betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Nah kaum muslimin, ini kan ucapan kufur yang seperti ini kaum muslimin. Dari mana dia mengatakan orang yang beragama apa saja itu masuk surga? Ya karena punya nabi sendiri-sendiri, punya malaikat sendiri-sendiri, punya gardu masing-masing, punya pos masing-masing. Coba, mau dikemanakan ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang kekalnya orang kafir yang mati di atas kekafiran di dalam neraka? Sementara si Gufron tidak mengimani yang seperti itu. Coba, ya, kalau menurut timbangan syariat Islam, ini sudah dikafirkan orang seperti ini kaum muslimin. Ya. Ini malah dibela. La ilaha illallah. Ini sama errornya orang ini ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Saya khawatir orang yang suka komen itu ada kegelapan di hatinya. Nah ini yang mesti kita hati-hati. Itu ujian Pak. Jadi apapun yang kita lihat di sosial media itu ujian, ngetes hatimu sekotor apa atau sebening apa. Melihat dulu ada Habib Ja'far Al-Kaf, sampai sekarang masih hidup, wali majdzub yang dituduh orang gila, Habib Saikhon ya. Sekarang konflik antara zuriat Wali Songo misalnya dan sebagian zuriat, itu ujian buat kita. Kita ini terjebakkah dengan emosi itu? Berarti di sini emang ada noda hitam sehingga gampang dipancing, mudah untuk disulut. Jangan-jangan kita bagian dari itu. Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman kami kalau diribat, saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib Majdzub, termasuk kiai-kiai yang unik, dan nama pesantrennya memang pesantren unik. Nggak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Karena murid-muridnya suka menghujat Habib Lutfi, ya kan? Ya udah, lihat aja cara kerja Allah. Kita nggak mau mengingkari pengalaman batin seseorang. Ya, mengaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu benar? Siapa tahu benar, kan ada orang bilang satu helai itu satu kitab. Mungkin dia 500 paragraf kali, siapa tahu. Wallahu alam. Jadi ini kaidah yang sering kami ulangi Bapak Ibu saudara-saudariku. Ini kaidah Ahlus Sunnah dalam memahami pengalaman batin seseorang. Ini perhatikan. Nah kaum muslimin, jadi kata Ar-Razi Hasim, ini dikhawatirkan orang yang komen tentang si Gufron, ini dikhawatirkan di hati mereka ini ada kegelapan katanya. Karena adanya polemik ya tentang Gufron, tentang Ba'alawi ya. Itu menjadi ujian katanya. Ya, menjadi ujian apakah hati kita ini kotor, apakah hati kita ini bening. Ini pemikiran-pemikiran tarekat sufi yang sesat ini kaum muslimin ya.
Ini sudut pandang yang sesat dan menyesatkan. Memang adanya polemik ya tentang si Gufron, tentang Mbak Alawi, dan polemik apapun yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin itu sebenarnya memang ujian. Ya. Tapi ujian tersebut itu seharusnya kita ambil pelajaran. Ya, kita menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita menimbang dengan syariat, kita melihat dari polemik-polemik yang terjadi. Misal Gufron, ya. Sesuai nggak si Gufron ini dengan Al-Quran dan Sunnah? Sesuai nggak dengan pemahaman para ulama, para salafus soleh? Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan? Seandainya bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan pemahaman para salafus soleh, bertentangan dengan para ulama, tinggalkan. Ya. Seandainya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para ulama, para salafus soleh, ulama ahlu sunnah wal jamaah, ikuti. Itu. Ya. Bukan kita tidak boleh berkomentar, tidak boleh angkat suara. Terlebih kemudian menganggap orang-orang yang aneh, orang-orang yang unik seperti nama pesantrennya si Gufron, ya, itu dianggap sebagai wali majedub. Ya. Wali apa wali majedub? Di dalam Islam nggak ada wali majedub kaum muslimin, nggak ada. Ya. Orang gila nggak ada dianggap wali di dalam Islam, nggak ada. Dari mana dasarnya orang gila dianggap wali? Jadi ujian yang seperti ini kaum muslimin, ini ujian apakah kita mau menggunakan akal dan pikiran kita, menggunakan hati kita untuk melihat, untuk menimbang dengan syariat Islam. Apakah kita mau belajar syariat Islam yang benar? Ya. Bukan malah kita ini disuruh diam. Orang yang diam melihat kemungkaran-kemungkaran itu dikatakan hatinya yang bening. Orang yang mengomentari, orang yang mengkritik dikatakan hatinya gelap. Ini parah ini kaum muslimin. Ya, parah. Justru orang seperti Gufron ini kalau dibiarkan, ini yang merusak syariat Islam. Islam itu dirusak oleh orang-orang seperti ini. Seperti Gufron, seperti pengikutnya, termasuk ini Ar-Razi Hasyim membela Gufron. Coba kalau orang waras nggak akan percaya sama Gufron, nggak akan percaya. Ya. Orang yang waras, manhajnya benar ahlu sunnah wal jamaah, ya, bukan hanya sekedar klaim pengakuan ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kalau manhajnya ahlu sunnah wal jamaah, orangnya sehat, waras, cerdas, mustahil percaya dengan ucapan-ucapan si Gufron. Ya. Ini terbalik kalau si Ar-Razi Hasyim ini. Ya. Justru mengatakan manhaj ahlu sunnah wal jamaah itu diam ketika melihat orang-orang seperti Gufron. Ya, karena ketika diam melihat orang-orang seperti Gufron itu menunjukkan kesucian hati. Ini kan sesat namanya kaum muslimin. Ya. Apalagi disuruh menganggap si Gufron ini wali majedub. Orang nggak waras disuruh nyebut wali. La ilaha illallah. Memang pemikiran sufi-sufi sesat itu ngerusak kaum muslimin, ya, ngerusak agama Islam. Ya. Di dalam Islam nggak ada, ya, sekali lagi, di dalam Islam nggak ada yang namanya wali gila, nggak ada kaum muslimin. Yang namanya wali itu adalah orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Allah itulah orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau dia orang mukmin, kalau umpamanya dia sebagai wali, tapi dia tidak sholat, ada wali nggak sholat, bagaimana dikatakan wali? Wali nggak puasa, bukan wali. Bahkan di Indonesia ini ada wali orang gila. Di Indonesia ini ada wali orang gila. Kata mereka wali majdzub. Kata mereka wali majdzub. Maksudnya majdzub artinya ditarik. Ditarik akalnya oleh Allah karena saking cintanya kepada Allah. Jadi gila dia. Bagaimana ada wali orang gila? Nggak mungkin. Jadi di Indonesia ini banyak, bukan satu di Indonesia ini. Orang datang ke sana sampai nanya kepada orang gila, bagaimana tentang nasib saya?
saya minta tolong, saya sakit ya. Orang gila ini ditanya. Cuma mereka bikin nama dengan nama-nama yang sepertinya bagus. Wali Majdzub gitu. Dan ada dalam tarekat sufi ada itu disebutkan gitu, tentang adanya nanti wali-wali yang seperti itu. Dan ada memang di Indonesia, didatangi oleh orang banyak, gila gitu. Bahkan sebagian telanjang gitu. Sampai mereka pakaikan sarung segala macam. Nah itu datangi. Ini karena kebodohan, karena ketololan. Nggak ada yang nama wali seperti itu. Wali itu orang beriman, yang mereka bertakwa, waras. Wali itu bukan orang gila. Jadi wali adalah orang-orang yang beriman, yang dia melaksanakan perintah Allah. Gimana orang gila? Orang gila kan diangkat kolam, nggak ada kewajiban, nggak sholat, nggak puasa, tapi dibilang wali.